Ya Rasulullah, apalah amal yang paling bagus itu ya Rasulullah? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Amal itu terus menerus walaupun sikit. Sikit dia, tapi terus menerus. Wah, cocok betul ceramah Ustaz ini sama saya. Kenapa gitu, Bu? Saya sedekah dari anak saya kecil sampai anak itu nikah 2000 tak istiqomah, Bu. Kan? Adwamuha wa in qalla maksudnya adalah lebih baik beramal sedikit tapi tak putus daripada amal banyak tapi cuma sekali. Adwamuha terus menerus wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Nah, ini termasuk adab menuntut ilmu. Karena kalau tidak begitu orang tak akan beramal. Asik dengan ilmunya saja. Aku sudah ikut pengajian ustadz ini, aku sudah pengajian ustadz ini. Siapa aja ustadz ditunjukkan sudah pernah diikutinya. Udah kau amalkan? Belum. Kabura maqtan indallah, murka Allah yang sangat berat, sangat besar. Antaqulu ma la taf'alun, kau ucapkan tapi kau tidak mengamalkan. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad mengajar dan mengamalkan ilmu. Jangan sampai hanya mengajar saja, ceramah sana ceramah sini tapi tak mengamalkan ilmu. Jamaah sekalian, hari Jumat yang paling bagus adalah membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin. Ini sudah waktu asar. Sebentar lagi waktu maghrib habis waktu baca surat Al-Kahfi. Azan maghrib habis. Ustadz kami dengar selalu Ustadz menyuruh orang baca surah Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat, ya. Ustadz udah baca. Oh, aku ceramah aja. Jadi sudah Ustadz amalkan, ya. Malam tadi sampai ke rumah, balik dari Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, Isya. Sempatkan baca surat Al-Kahfi, habis baca surat Al-Kahfi, baca Yasin. Tadi sebelum khotib naik mimbar, pengumuman di masjid, sempatkan baca Yasin, kirimkan untuk almarhumah. Dah itu habis asar, baca lagi sekali lagi Yasin. Oh, jadi boleh dibaca berkali-kali, Pak Ustaz? Boleh. Setiap waktu sholat, bagus. Tak sanggup, seminggu sekali. Hari Jumat. Tak sanggup malam Jumat, petang Jumat. Ba'da asar, inilah waktu terakhir. Habis, ba'da asar, habis. Di antara waktu afdal utama berdoa ba'da asar. Maka saya pilih hari Jumat, waktunya ba'da asar. Kami maunya malam Jumat acaranya Pak Ustaz. Takut saya terganggu drama Korea ibu-ibu. Nah, bercanda aja, bukan menyinggung. Kalau tersinggung berarti memang betul. Ini adalah poin supaya diamalkan sikit-sikit, diamalkan, diawali dari membaca pilihan-pilihan. Yang keempat adalah tidak merasa masuk surga dengan amal itu. Ini dia. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Kita masuk surga bukan karena bacaan Yasin kita ini. Masuk surga bukan karena kita pengajian ini. Tapi jangan gara-gara ini Jumat depan tak ada lagi datang. Ditanya, mana jamaah semuanya? Kami sangka ikut pengajian itu masuk surga Pak Ustaz. Rupanya Ustaz bilang tak masuk surga. Bagus, kami tak usah ngaji. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diperoleh dengan mengaji. Nanti ada pengajian di musola, ikut. Pengajian di masjid, ikut. Dimanapun pengajian, ikut. Tak tahu kita entah dari mana rahmat Allah itu turun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dengarkan. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Yasin di majlis, turun rahmat. Baca Yasin di rumah, turun rahmat. Baca Yasin di kamar, turun rahmat. Baca Yasin di toko, turun rahmat. Macam buah, kalau tidak dijolok dia tak jatuh. Cara menjoloknya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa mesti Yasin dibaca? Karena likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau sudah dapat hatinya, yang lain mengikut. Pertama kali yang perlu diraih itu hatinya. Kalau sudah dapat hati tetangga itu,
maka insya Allah lontong sayurnya besok pagi ngikut. Kalau sudah dapat hatinya, maka yang lain akan mengikut. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jangan merasa kita masuk surga karena amal kita. Kalau ada orang merasa masuk surga karena amalnya, berarti dia sombong. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Adab yang kelima. Adab yang kelima adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, fas'alu, bertanya. Ketika Nabi sedang pengajian, tiba-tiba datanglah jamaah itu bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi tak berhenti, terus saja Nabi. Kata sahabat yang mendengar itu, mungkin Nabi tak dengar dia bertanya. Rupanya Nabi dengar, cuman Nabi tak mau diputus pengajian itu dengan pertanyaan. Itulah maka saya buat di jadwal kita pengajian sampai jam 5.30. Dari 5.30 ke 6 tanya jawab. Tulis di kertas. Sudah dibagikan tadi kertas? Bisa ditulis. Ada tadi kertas sama pen. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, bertanya. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab sekarang, nanti saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Tapi kami tonton di channel YouTube Ustaz tuh, Ustaz tak pernah tak bisa jawab. Ustaz jawab terus. Yang di-upload tuh yang bisa aja, yang tak bisa tak di-upload. Ini ditanya orang, Ustaz kami tengok, Ustaz jawab semua. Pertanyaan itu pun pertanyaan yang kira-kira berpengaruh pada amal kita. Pertanyaan yang kira-kira memperbaiki amal kita, itu ditanyakan. Ini pula ada jamaah ini bertanya, Ustaz ada yang paling merisaukan pikiranku yang mau kutanya ini. Apa pertanyaannya, Bu? Nabi Adam sama Hawa itu nikah, pak kuahnya siapa? Apalah urusannya itu dengan ibadahmu? Kan ada kait mengaitnya dengan sholatmu, dengan puasa. Yang mau kita bawa mati ini sholat, puasa, zikir, baca Quran, sodakoh, zakat, wakaf, infak. Maka tanyakanlah yang terkait dengan itu. Ini merisaukan kepala saya nih Pak Ustadz. Apa namanya? Ini bumi ini bulat apa gepeng gitu? Peta apa lonjong? Tak berpengaruh itu kepada amal. Maka pilihlah yang kira-kira berpengaruh pada amal. Fas'alu, bertanyalah. Pernah tak Ustadz pengajian ditanya orang tak bisa jawab? Pernah. Pulang dari Maroko, titel S2, menganggap kecilnya ini pertanyaan-pertanyaan jamaah ini. Adalah orang pegawai di kantor camat Bukit Raya. Dibawanya saya ke kampungnya. Sampai di kampung itu pengajian. Habis pengajian tanya jawab. Ada pertanyaan jamaah? Ada. Apa pertanyaannya Pak? Di kampung kami ini kalau orang mati, sholatnya yang tinggal dulu dibayar pakai beras. Apa hukum membayar sholat yang tinggal itu pakai beras? Oh, pucat. Tak pernah kita pelajari bayar sholat pakai beras. Saya bilang saya tak tahu jawabnya nih. Nantilah saya pulang Pekanbaru, buka kitab, cari lagi. Barulah dapat jawabannya. Rupanya itu ijtihad ulama, tak ada dalam hadis. Banyak tradisi di kampung-kampung kalau sholat tinggal diqadha, diganti pakai beras. Saya bilang ada pendapat ulama tentang itu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar mau iktikaf, mati dia meninggal, maka satu malam iktikafnya itu bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 1 kaleng susu, mud beratnya 750 gram beras. Siapa yang bernazar, aku bernazar iktikaf Ramadan tahun ini 10 malam, tiba-tiba baru sampai malam 1 Ramadan meninggal gara-gara makan kolak 3 mangkuk. Padahal dia bernazar, anaknya tahu, maka 1 malam nazarnya itu wajib dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Berarti kalau 10 malam 7 kilo setengah. Ijtihad Imam Syafi'i.
Datang Imam Al-Baghawi namanya. Kata Imam Al-Baghawi, kalau satu malam i'tikaf bisa dibayar 1 mud, maka satu sholat pun bisa dibayar 1 mud. Oh, ijtihad di atas ijtihad. Tapi saya tak mengamalkan itu. Ada dalam kitab, ada, tapi saya tak mengamalkan. Kenapa Ustaz tak amalkan itu? Karena kalau saya sampaikan ke jamaah, sholat yang tinggal bisa dibayar pakai beras, nanti banyak orang tak sholat. Ibu tak sholat, beras sudah 3 karung siap Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang ada dalam kitab itu bisa kita amalkan. Tapi saya tak mau menyalahkan, karena ini ulama-ulama besar, bukan tanggung-tanggung. Nah inilah pentingnya bertanya kalau kita tak tahu.